kedepannya nggak kepikir, tapi sebetulnya pengen pemain bola, Bib. Oh, bola. Gitu sama dong. Bola. Sama gitu. Ana memang udah niat pengen berangkat Hadramut, tapi Habib Hasan dulu apa? Ntar bulan Maulid. Ntar dulu, belum banyak kumpul duitnya. Ana bilang yang ada Ana bisa jual sini, Beb. Bisa jual, lama-lama jual. Akhirnya subhanallah, orang saya pengen Umi ini Pak Soregar ini minta tolong sama Ana supaya tahanannya dijual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bersama saya Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf di Habab Podcast. Ngobrol sesaat, semoga bermanfaat. Hari ini, alhamdulillah pemirsa, saya kedatangan saya punya adik tercinta, Akhinal Mahbub Al Habib Qasim bin Ja'far Assegaf. Apa kabar, Bib? Alhamdulillah untuk saat ini dalam keadaan sehat walafiat, Beb. Luar biasa. Berkah doanya antum juga kita bisa hadir di sini. Ini makin ganteng ini kayak Maher Zain. Ya, emang dari situ deh lah. Maher Zain kalah. Karena lahir aja udah melebihi dari Maher. Gitu ya. Salah, Maher Zain kayak itu berarti ya. Oke. Tapi sehat ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak Habib Qasim sudah bisa hadir di podcast Habab. Ini Habab Podcast. Bukan kabab ya? Ini bukan kabab. Ini Habab. Kalau kabab makanan. Kalau kabab itu makanan. Ini banyak permintaan dari netizennya Habib Qasim. Biasa. Dari pemirsa dan followersnya Habib Qasim yang ada di TikTok, yang ada di IG, yang ada di mana-mana semesta. Ntar juga anak bakal bikin itu. Bikin. Itu katanya Habib Qasim kapan kita. Alhamdulillah hari ini walaupun beliau sibuk kesana kesini kesono, ternyata masih bisa sempatkan ke sini. Syukron jazakallah khair. Semoga dilipat ganda sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ana doain duitnya banyak. Amin. Berkah. Insyaallah. Dolar. Amin. Habib Qasim, Beb. Siap. Ini yang tanya. Ini pertanyaan sekolahan atau pertanyaan apaan? Pertanyaannya bukan sekolahan. Bukan ujian. Bukan ujian ya? Ini kita ngobrol sesaat. Ngobrol sesaat ya. Semoga bermanfaat. Amin. Ya. Jadi dulu waktu kecil. Ya, boleh. Itu ada kacanya nggak, Bib? Ada. Ini. Coba. Kaca mainan ini. Beneran beneran nih kaca mainan. Ada. Apa namanya dulu waktu kecil cita-citanya jadi apa? Alhamdulillah, Allahumma Muhammad wa sallam Muhammad. Pertanyaan pertama ini sangat luar biasa. Ngobrol aja. Ngobrol aja. Kalau cita-cita masa kecil Ana untuk kedepannya nggak kepikir, tapi sebetulnya pengen pemain bola, Bib. Oh, bola. Gitu sama dong. Main bola. Sama gitu. Sama main bola. Oh, main bola ya? Oh, main bola. Karena itu yang Ana lihat semuanya itu yang paling jago ada Batistuta. Sama Maradona. Maradona. Cuma keinginan saya tidak tercapai. Tapi alhamdulillah. Karena lihat mengikuti kakak Habib Hasan bin Ja'far Assegaf dan akhirnya menjadi seorang ustadz dan mengajar. Tapi cita-cita pertama malah itu main bola. Karena anak enak main bola. Tidur makan main banyak itu. Kayak sekarang siapa? Ronaldo. Gitu ya. Berarti itu cita-cita. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala semua yang menjadikan jadinya sekarang menjadi pendakwah. Luar biasa. Jadi intinya sih sebetulnya silakan mau jadi apa aja. Menjadi wajat. Kalau emang tujuannya untuk ini selama baik, insya Allah baik. Terus awalnya pertama sebelum tapi pesantren dulu ya, pesantren dulu pertama sama Habib Muhammadin Aqil. Muhammadin Aqil. Dulu di masjid kita ada Amia Ana yang masya Allah dia keluaran dari Habib Zain bin Smith. Dulu Ana juga itu sebenarnya. Sama, jadi baca Al-Fatihah itu bisa 10 kali. Dulu iya. Alhamdulillah itu sampai anak monyong tuh. Tapi sebelumnya pernah ini enggak di Wa'amu. Ya, itu Wa'amu cuma dilemparin ngapus doang tiap hari. Gitu dulu Mas ya. Galak itu namanya. Tapi kalau Ana Mehmet. Mehmet juga. Ana Alibasa. Sama, kita sama juga. Baru ke Muhammadin Aqil. Tapi sekolah dulu ya sampai SMP kelas 3 selesai. Langsung cita-cita itu pengen masuk negeri, ternyata bukan negeri.
Swasta ini. Tapi negeri itu? Negeri SMPN 19? Bukan. Bukan ya? Negeri opat. Bukan negeri. Oh, bukan ya? Bukan. PGRI ya? PGRI. Oh, tapi alhamdulillah. Nggak apa-apa lah. Ujung-ujungnya sebelah rumah. Sebelah rumah. Oh, Anul. Halo. Habib Abdullah bin Muhsin. Itu sama Habib Muhammad lagi lama? Ya, nggak lama lah. Paling beberapa sebulan lah paling. Sebelum berangkat ke ke Jawa. Jawa kemana? Itu dari gua dakwah, bukan? Bukan. Di mana tuh? Itu gua antum juga. Itu ya. Itu Ahmad bin Husin. Habib Ahmad bin Husin Assegaf. Bangi ya, dia punya pondok pesantren Darul Ihya. Darul Ihya Ulumuddin. Itu guru ana murid Said Muhammad Malik gitu. Sebelum beliau belajar ke sana kan ke Habib Husin Uti. Husin mana itu Habib Husin Yapi. Baru beliau belajar ke kita ngambil tabaroknya. Itu yang ngasih tahu antum. Oh iya. Anak bawa ya. Antum yang bawa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya mau masuk ke Darul Lugha tidak boleh. Cuma karena banyak daripada muridnya, nanti akhirnya mandinya susah. Itulah perhatiannya akhi Abdullah ini. Berapa tahun tuh? Itu hikmat ya? Hikmat doang. Hikmat. Iya. Oh, luar biasa. Ini berkatnya hikmat. Berapa tahun tuh? Dari 2002. Abang ini kan 2002, Bibe? Iya, 2002. Keluar itu 2005 atau 5 tahunan. Di situ tuh? Belajar tuh? Enggak. Ngapain? Hikmat? Nuangin kopi. Tuh, luar biasa nggak? Nuangin kopi dong? Iya. Jadi aneh ini ceritanya mau masuk Darul Lugha karena dipaksa sama Habib Abdullah ke Darul Ihya. Tiba-tiba, ya namanya kepengen yang di Darul Lugha, kenapa jadi Darul Ihya? Iya. Nggak nyampe 2 hari saya mau pulang. Iya, terus? Saya mau pulang, saya ngomong langsung sama saya punya guru Habib Ahmad. Dia bilang, Habib Abdullah sudah pulang duluan nih ceritanya, ini udah beres. Ini alhamdulillah. Ya Allah, ini pesantren apa? Nggak ada anak murid kecuali ada 5 orang. Oh, yang pertama. Yang pertama. Oh iya, apa namanya Sabakunal Awalun. Iya. Dan Abah anak doang di situ. Generasi pertama ya. Anak pertama. Makanya jadi hikmat. Nah, itu anak dikasih hikmat selama 1,5 tahun. Cuma nuangin kopi doang. Kalau ada tamu. Karena beliau tuh pasti ada tamu setiap sore sampai malam jam 4 sampai malam tuh pasti ada tamu. Pasti ada tamu ya. Dan belum betah juga tuh. Sampai setahun belum. Langsung baru masuk 3 hari pengen pulang. Habib Abdullah udah pulang duluan. Anak pulang. Pikir Surabaya mana, Jakarta mana nggak tahu. Kan anak baru kali itu. Anak nggak mau tahu, anak masukin ke ruangannya Habib Ahmad, orang lagi pada makan, anak masuk. Saking pengen pulang, anak nggak betah di sini. Terus kaget, anak punya guru. Dia mau ngapain? Anak mau ngomong, waduh banyak murid kalau itu. Allah. Anak duduk di situ, udah kata Habib Ahmad di aula aja ngomong. Bro, singkat ceritanya ditanya sama, itu kenapa? Anak mau pulang. Pulang disuruh siapa? Anak disuruh akhi Habib Abdullah. Pulang aja Habib Abdullah suruh pulang. Iya. Anak telepon, nggak usah ditelepon. Bilang, ngapain telepon? Udah langsung pulang aja. Itu ya antara ketawa nggak ketawa, walhasil cuma 1 pertanyaan sama Habib Ahmad. Dikasih pertanyaan. Kalau ente benar-benar pengen pulang, jawab pertanyaan anak. Kalau ente bisa jawab pertanyaan anak kasih pulang. Jawabannya? Pertanyaannya salah, sorry. Di mana Jakarta, mana Surabaya? Bingung. Iya, ditanya. Surabaya yang mana, Jakarta yang mana? Coba arahnya mana? Arah ke Surabaya sama Jakarta. Anak tunjukin Surabaya. Itu ada beberapa orang, ada 5 orang ketawa. Salah. Wah, hasil anak nggak bisa ngomong, nangis. Kata Habib Ahmad, ya sudahlah, ente di sini nggak usah belajar, khidmah aja. Oh, luar biasa. Selama setahun, kalau ente setahun udah khidmah, udah ini, ente boleh pulang. Ternyata, subhanallah, bukan namanya kita nggak betah. Hikmat itu. Berkah. Sirnya Habib. Itu dari 5 tahun berarti di situ ya? Itu langsung pulang ke Jakarta dakwah ikut Habib Hasan apa gimana?
Jadi tujuannya pas anak tadi udah 5 tahun itu anak pulang cuma sekali doang, gitu. Cuma sekali. Udah selesai dari situ nggak dikasih izin, kan ceritanya ada anak mau pindah ke Darul Ghawa Da'wah. Iya. Setelah anak pulang dari sana, pulang dari rumah, tiba-tiba anak suruh balik lagi, Habib Hasan suruh pulang lagi. Tapi anak nggak mau ke Darul Ghawa Da'wah. Mau nggak mau ke Darul Ghawa Da'wah. Yang nganterin Habib Abdullah juga. Jadi kita memang dari dulu ya. Emang dari dulu karena anak ngeliat anak punya akhi itu masya Allah bahasa Arabnya apa segala macam. Pengen kan namanya Gipto Habib, Gipto. Gila, semangat kan. Walhasil anak pulang dah tuh selama nemuin Habib Hasan cuman berapa bulan? Ya. Cuman 1 bulan lah sudah balik lagi. Gitu karena masih belum bisa baca anak waktu itu. Anak balik lagi yang nganterin Nabi Abdullah bin Ja'far. Sampai di sana anak bilang anak nggak mau ke Darul Ihya. Anak udah. Sampai ke Darul Ihya. Wah, itu prosesnya panjang, Beb. Prosesnya panjang dan lain-lain. Tapi intinya kembali lagi ke Darul Ihya Ulumuddin. Selama di situ barokahnya Habib Qasim langsung kembali dakwah ikut Nurul Mustafa. Tahun berapa tuh? Itu pulang tahun 2011 anak. Tuh Habib Qasim dakwah tuh, sono ke sini. Tapi anak sebelum ke Hadramaut, anak sudah ngikutin Habib Hasan. Anak khidmah juga sama Habib Hasan. Anak nyupirin Habib Hasan waktu itu. Apin masuk jurang lah. Oh, kenapa? Nggak kelihatan, Bib. Astagfirullahaladzim. Di mana? Habib Hasan suruh bawa mobil. Antum emang udah bisa? Setengah-setengah waktu itu. Setengah. Walhasil bawa, nggak tahu nih di situ supaya ada tukang sayur-sayuran sama nabrak. Itu jam 5. Habib Hasan pulang dari mana itu? Daerah mana itu? Pelumpung. Oh, berarti tahun... Iya lama. Yang waktu Habib Hasan masuk wilayah Pelumpung. Emang yang masih bergerak ya. Habib Jenal dan lain sebagainya. Itu. Oh iya. Nah baru di situ anak sebelum ke Hadramaut ya ngikutin Habib khidmah juga. Ya nggak beda jauh seperti apa yang Anda belajar di Mahat. Setelah itu alhamdulillah niat Anda pengen berangkat Hadramaut, akhirnya Anda berangkat. Ada ceritanya dulu sebenarnya. Dulu tuh Habib Qasim ingat ya, Ana pertama kali berangkat umroh dan berangkat ke Hadramaut Ana nih, itu wasilahnya Habib Qasim. Ya. Jadi Habib Qasim ini kita dulu dakwah ada satu orang haji luar biasa muhibbin, antum disuruh berangkat lagi berangkat ke Hadramaut dah. Antum bilangnya, Ana nggak bisa berangkat sendiri, harus kakak Ana. Ya, jadi yang berangkat. Begini, sebelum cerita dari Habib Abdullah, jadi luar biasa. Ini apa namanya harus antum paham ya. Jadi tujuannya emang harus yakin. Jadi setelah antum ajak antum mau ke Hadramaut, jadi awalnya ini orang yang memang datang ke Umi minta ngobatin. Ternyata 2 perempuan ini diobatin sembuh, Beb. Nah, Seregar itu ya. Seregar Gundul Garut. Seregar ya kan Seregar. Akhirnya ini Seregar ini dia punya tanah banyak. Banyak. Ana memang udah niat pengen berangkat Hadramaut, tapi Habib Hasan dulu apa? Ntar bulan Maulid. Ntar dulu, belum banyak kumpul duitnya. Ana bilang yang ada Ana bisa jual sini, Beb. Bisa jual, lama-lama jual. Akhirnya subhanallah orang saya pengen Umi ini Pak Seregar ini minta tolong sama Ana supaya tahanannya dijual. Itu tanah, itu rumah udah 20 tahun, Beb. Nggak laku-laku. Di mana? Tuh daerah Kemang. Tahu sendiri harganya kan? Iya. Daerah Kemang. Itu subhanallah, Ana pernah dengar dari Umi, ente ya Qasim, kalau ada orang meminta doa atau mempunyai hajat, ente jarah ke Habib Abdullah bin Muhsin atau mau apa, tanahnya ente ambil itu tuh, ente taruh, ente baca Yasin, niatin, insya Allah digabung, terus ambil lagi tolong. Itu Ana amalin, Bib. Kabul. Subhanallah, anak taruh, anak balik lagi, nah ambil taruh, terus selesai. Anak ngomong sama yang punyanya, anak bilang ngampe seminggu 3 hari. Subhanallah,
sebelum 3 hari, Beb, ya Beb Gasim di mana? Ana bilang ada juga, cepet kesmari. Alhamdulillah udah laku. Laku tuh tanah. Udah 25 tahun. Luar biasa. Laku berkahnya Abdullah bin Muhsin. Intinya yakin. Itu pas Kistis Moneter tahun berapa, Beb? Kistis Moneter 97. Habis 97 dikasih fulus 60 juta. 60 juta kayak 600 juta sekarang. Oh, yang waktu dapat itu. Iya. Tadi ini dikasih cuman 40 juta. Anak bilang nggak bisa nih. Anak nggak bisa bahasa Arab. Anak mesti ngajak Habib Abdullah. Oh, bisa. Akhirnya Habib Abdullah berangkat juga kan. Walaupun memang berangkatnya Habib Gasim duluan ke Hadramut. Baru anak. Karena anak ke Mekah dulu tuh. Anak Mekah. Umroh. Habis dari umroh baru kita ketemu. Antum waktu di Hadramut tuh Habib Gasim itu duluan Habib Mustafa apa tuh? Mustafa. Muhyiddin, Ustaz Muhyiddin? Muhyiddin dulu. 5 bulan ya. 5 bulan Muhyiddin baru antum ya. Dan ana nih pengalaman ana di Hadramut. Itu setahun, Beb, ana suruh nyuci kamar mandi. Oh, antum hikmah. Sudah hari Salim Syatiri. Antum Hadramut di mana, Beb? Nah, ini pertanyaan nih, Hadramutnya di mana? Di Habib Salim Syatiri. Di Habib Salim Syatiri. Ribat ya? Di Ribat dari. Di zamannya Habib Salim ya? Zaman Habib Salim. Masya Allah. Anak khidmah yang ibaratnya tahu anak khidmah. Setahun di situ nyuci kamar mandi. Mending kamar mandinya satu. Ada 20-30. Wallah. Setahun tuh? Setahun. Bayangin ente. Ada yang gundul, ada yang panjang, ada yang keras, ada yang lembek. itu. Siapa yang mau? Cuma karena anak yakin berkah daripada seorang alim ulama, seorang faqih Habib Salim Syatiri dan salah satunya itu Ribat adalah peninggalan kita punya kakek Habib Hasan bin Muhsin di situ, Habib Husain bin Abdullah di situ, semua para Habib Hasan semuanya para ulama-ulama di situ semua berkah. Pertama kali antum injekin kaki di Hadramut gimana? Allahumma panas. Kenapa? Karena nggak ada di Indonesia sepanas itu. Wallah ente taruh telur tuh di situ langsung matang dan anu bukti di situ. Bukti jam 8 kayak jam 12. Wallah nggak ada yang keluar itu. Kecuali orang gila. Panas ya. Panas. Tapi gila hati. Ya, kita setiap hari kita baca Al-Fatihah sinar fakin muqaddam, depan kita sinar fakin muqaddam. Itu kata Habib Abdullah bin Syahab, siapa orang yang datang ke Habib Abdullah ke Habib Sayyidina Al-Faqih Muqaddam itu panggilan, Bib. Yang datang ke Hadramut adalah orang panggilan. Memang waktu itu anak 2-3 kali belum dipanggil belum berangkat. Nggak jadi anak nggak akhirnya antum berangkat juga. Wasilahnya antum juga. Dipanggil juga. Akhirnya sampai 2 kali datang ke sana. Alhamdulillah. Itu kemana aja Bib tuh antum di Hadramut? Ya, pengalaman anak di sana tidak kemana-mana. Tapi ada pertama kali Bib, pertama kali masuk pondok pesantren, anak kaget kenapa? Yang anak kagetin. Apa tuh? Gelas di rantai bagi manggil orang. Gelas di rantai. Wallah, tapi di gelas di rantai nggak bisa kemana-mana. Astagfirullahaladzim. Ya itu di mana tuh? Di Ribat. Oh, di Batarim. Nggak keluar kecuali Yaumul Maulidin Nabi. Kalau Maulid Nabi, alhamdulillah. Kecuali pas ada datang. Ya kalau ada tamu-tamu antum datang aja. Jalan-jalan ya. Allah itu jalan-jalan. Surga itu. Iya. Ada banyak juga sohib ana di sana. Ada Muhammad bin Thahir, ada beberapa dah sohib ana di sana. Alhamdulillah. Wah, antum masyaallah dah. Langsung kayak orang Hadramut ada. Hadramut. Jazakallah. Itu kan sebelum akhirnya Habib Mustafa ya. Dan di situ tapi Mustafa udah di Indonesia apa? Udah ngalamin nikah juga, Bib. Ngalamin nikah. Ngalamin nikah di? Ya, ngalamin nikahnya Habib Mustafa. Oh, baru sebelum berangkat? Iya. Oh, nikah dulu di Condet? Iya. Yang hujan-hujanan? Ngalamin. Ngalamin. Kalau menurut antum gimana Habib Mustafa? Menurut Habib Gasim gimana Habib Mustafa? Wah,